المتقين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم اهدنا واهdi bina waj'alna sababan liman ihtada wa ba'd. Kita mulai majelis kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat insyaallah ya. Yang belum bergabung berarti Ibu Ambar ya sama Bu Yusi. Sambil menunggu kita mulai saja. Di hari ini 18 atau 19 ya? 19. Oh, 19. Oke. Hari ini pertemuan ke-19. Wah, sudah di penghujung juz 10. Ayat 80 sampai ayat ke-86. Di pertemuan ini, sebagaimana biasa, kita akan terus melatih menterjemah kata per kata. Kemudian di bagian samping kita ada latihan membaca teks Arab tanpa harokat. Ada 3 ayat yang tafsirannya nanti coba kita akan baca. Mudah-mudahan semua bisa kita latih. Dan di bagian bawahnya latihan nahwu. Temukan uslub, ini uslub ya. Tentukan uslub nahi dan uslub syartiyah, berikut jumlah jawabiyahnya. Baik, nanti kita akan coba temukan uslub nahi dan uslub syartiyah. Sebelum ke situ, seperti biasa saya baris pertama, baris kedua dimulai dari yang paling atas di layar saya, ada Ibu Umi di baris kedua, kemudian di baris ketiga Ibu Yeti, baris keempat Ibu Erna, baris kelima Ibu Putri, baris keenam Ibu Nur. Nanti baris 7 dan seterusnya bisa kita serahkan kepada yang baru bergabung atau kembali lagi kepada kita, bisa 2 atau 3 kali baca. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istaghfir, mohonkanlah ampun atau beristighfarlah gitu ya. Istaghfir, mohonkanlah ampunan lahum, untuk mereka atau bagi mereka. Istaghfir itu fi'il amr ya. Mohonkanlah ampunan bagi mereka. Atau la tastaghfir, janganlah engkau beristighfar lahum untuk mereka. Itu makna harfiahnya ya. Beristighfarlah kalian, beristighfarlah kamu untuk mereka, atau jangan, boleh juga tidak kalian beristighfar untuk mereka. Merekanya adalah orang-orang munafik yang disebut oleh Allah dalam ayat sebelumnya. In tastaghfir, jika tastaghfir, engkau memohon ampun lahum bagi mereka, sab'in itu 70 marrah kali. Jika engkau memohon ampun lahum bagi mereka, merekanya orang-orang munafik masih sama, sab'ina marrah, sebanyak 70 kali. Syukran, saya sampai situ. Dilanjut oleh Ibu Umi baris kedua. Suaranya Bu Umi, maaf belum diaktifkan. Bismillahirrahmanirrahim. Falan, maka tidak pernah. Oh, tidak pernah. Maka tidak pernah yaghfiro, memberi ampunan. Iya. Memberi ampun Allah lahum bagi mereka. Zalika, demikian itu, bi'annahum, karena sungguh mereka ya. Boleh? Maaf saya potong. Bi'anna boleh kita artikan karena, bisa kita artikan juga bahwasanya. Sama saja ya. Zalika bi'annahum, yang demikian itu karena mereka, atau bahwasanya mereka. Bi'anna walaupun bi plus anna, tapi kita satukan saja untuk mudah mengingat. Boleh karena, boleh bahwasanya. Enggak Ibu? Kafaru, mereka mereka kafir. Bagus.
billahi kepada Allah. Iya. Wa rasulihi dan rasulnya. Masya Allah. Syukran. Ahsanti, hebat Ibu Umi. Baris ketiga, Ibu Ya Yeti. Allah. Wallahu dan Allah la tidak akan yahdi memberi petunjuk al-qauma kaum al-fasikin fasik yang fasik. Ya, orang-orang yang fasik, betul. Orang-orang yang fasik. Fasik itu apa, Bu? Berbuat maksiat. Bagus. Fasik berbuat maksiat, baik karena tidak tahu atau karena tahu. Sama-sama fasik. Yang satu karena bodoh, yang satu tahu tapi melanggar pengetahuannya. Lanjut. Fariha merasa gembira ya Ustaz. Betul. Al-mukhallafuna orang-orang yang ditinggalkan. Betul. Maaf saya potong. Khallafa yukhallifu. Orang-orang yang ditinggalkan. Maksudnya yang ditinggalkan dalam perang Tabuk. Ini Allah sedang berbicara tentang orang-orang yang ditinggalkan dalam perang Tabuk. Artinya mereka nggak ikut perang karena minta izin. Ya, ada kewajiban perang, datanglah 1, 2 orang, 3, 4 dan seterusnya, minta izin. Ada yang sakit perut, ada yang punya urusan ini, ada yang urusan itu. Pokoknya semua minta izin. Orang-orang itu disebut mukhallafun. Orang-orang yang ditinggalkan. Maksudnya ditinggalkan dari perang Tabuk. Lanjut. Bima qa'adihim dengan tempat duduk mereka. Bagus. Bima qa'adihim dengan maq'ad. Maq'ad itu artinya tempat duduk. Ya. Qa'ada yaq'idu. Itu artinya duduk. Maq'ad tempat duduk mereka. Maksudnya farihal mukhallafuna bima qa'adihim. Orang-orang yang tidak ikut perang itu merasa bahagia, merasa senang. Kenapa? Bima qa'adihim, dengan duduknya mereka. Jadi orang lain perang dia duduk-duduk, ngopi gitu ya, duduk. Oke. Syukran Ibu Yeti. Ahsanti, hebat. Setelah itu Ibu Erna baris 4. Bismillahirrahmanirrahim. Khilafa sepeninggal Ya. Rasulillah, Rasul Allah, wa karihu dan karihu mereka tidak suka. Mereka Boleh. suka. Mereka tidak suka atau boleh juga mereka benci. Makanya ada hukum makruh. Hukum makruh, sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika bahwasanya betul. Yujahidu mereka berjihad bi amwalihim dengan harta mereka. Amwal jamak dari apa, Bu? Amwal apa ya? Apa ya? Malun. Nah, mantap. Bagus. Dengan harta-harta mereka, wa anfusihim dan diri mereka. Anfus jamak dari apa, Bu? Nafsun. Bagus, keren. Nafsun, ya. Lanjut. Ahsanti, nafs itu jamaknya anfus. Atau ada jamak yang lain juga disebut dengan nufus. Makanya boleh tazkiyatul anfus atau tazkiyatun nufus. Itu digunakan juga dua-duanya. Syukran Ibu Erna. Setelah Bu Erna, Ibu Putri, baris selanjutnya 5. Di dalam sabili jalan Allahi Allah, fi sabilillah di jalan Allah. Waqalu dan mereka berkata, ya, la janganlah tanfiru kalian berangkat di dalam al-har panas atau panas, betul. Suasana terik gitu ya, Ustaz. Al-har, misalnya saya sebut al-yaumu har. Al-yaumu har. Hari ini panas banget, har, ya. Kalau api kan nar. Kalau ini har. Har itu panas, ya. Misalkan air panas, berarti maun harun. Ya,
air panas. Yuk. Kul, katakanlah naru neraka jahanam Ya. asyaddu lebih harran, panas, lebih panas. Iya, betul. Kalau digabung apa tuh, Bu? Naru jahannam asyaddu harra. Katakanlah neraka jahanam itu lebih panas. Iya. Syukran. Ahsanti Bu Putri. Nah, kata-kata ini ibu-ibu semua, kata-kata ini biasa diungkapkan oleh secara sosial ya oleh orang-orang Arab. Kalau lagi musim panas kan panas terik luar biasa, kayak kita ada di depan kompor. Saya pernah merasakan tuh panasnya itu kayak betul-betul di depan kompor. Mereka sering saling berkata kepada sesama mereka katakan an-naru asyaddu harra. Nah, sama kayak ini. Kalau di sini naru jahannam asyaddu harra. Kalau misalkan mereka sering bilang gini, ad-dunya har, maksudnya hari ini panas banget gitu. Nanti di sampingnya bilang an-naru asyaddu harra. Neraka lebih panas dari ini. Jadi bagus juga tuh ya. Dan itu sudah biasa. Bahkan orang-orang di pinggir jalan yang jualan-jualan apa begitu, kalau ada yang ngeluh, nah temennya bilang begitu. An-naru asyaddu harra. Oke, syukran Ibu Putri. Baris ke-6. Ibu setelah Bu Putri sebentar. Bu Nur ya. Silahkan. Walaupun kanu Seandainya seandainya. ya. Walaupun kan Ustadz ya. Kalau walaupun apa tuh? Sebentar. Kul naru jahannam asyaddu harra. Seandainya. Kalau walaupun ya bisa juga tapi tergantung konteksnya. Biasanya kalau walaupun itu ada wawunya. Walau karihal kafirun. Ya. Meskipun, walaupun karihal kafir, orang-orang kafir benci. Di sini seandainya atau sekiranya. Lalu seandainya kanu mereka adalah Ya. yafuhun mengetahui. Ya, mereka mengetahui. Boleh mengetahui, maaf, boleh juga memahami. Laukanu yafqahun, seandainya mereka memahami, mengetahui boleh juga. Falyadhaku, maka tadi haku tertawa. Bagus, tertawa. Maka, maaf saya potong Ibu, ada lam sukunnya tuh. Nah, lam sukunnya kita artikan apa tuh? Hendaklah. Maka hendaklah mereka tertawa. Bagus. Qalilan, sedikit. Walyabeku, dan mereka menangis. Ada lam sukun lagi tuh, maaf. Ada lam sukun lagi. Hendaklah. Bagus. Dan hendaklah mereka menangis. Bagus. Katsiron, sedikit. Banyak. Banyak. Jazaa, balasan ya Ustaz ya? Balasan. Hebat, keren. Ibu Nur. Falyadhaku qalila. Maka hendaklah, boleh juga maka biarkanlah mereka tertawa sedikit. Walyabeku katsira, dan hendaklah mereka menangis yang banyak. Kenapa? Jazaan, karena itu balasan. Jadi orang-orang kafir itu seharusnya mereka banyak menangis, harusnya. Kenapa? Karena ancamannya berat tuh buat mereka. Syukran Ibu Nur. Setelah Ibu Nur kembali lagi ke Ibu Ummi. Silahkan. Bima dengan apa ya? Kanu mereka adalah yuksibun, yaksibun, mereka sembunyi. Usahakan. Sama dengan ya'malun toh. Ya, mirip. Kalau ya'malun mereka kerjakan, kalau yaksibun kalian usahakan. Jadi lebih ada unsur sungguh-sungguhnya nih. Kalau kasaba yaksibu.
mereka usahakan. Kalau ya'malun ya sama sih melakukan sesuatu, tapi yaksibun lebih ada rasa bersungguh-sungguh dalam amal itu. Usaha ya. Ya betul. Baik amal itu baik atau amal itu buruk ya, sama saja. Mereka perbuat sama aja ya. Boleh mereka perbuat, tapi lebih tepatnya mereka usahakan, lebih Usahakan. tepatnya. Nah, maka jika Ya, roja'aka kamu kembalikan ya. bagus. Roja'a mengembalikan. Berarti mengembalikan kamu ya Allah ila kepada Ya, ifatin golongan ya. ya, segolongan, Segolongan. sekelompok. Fa'ir raja'akallah, maka jika Allah mengembalikanmu, kamunya siapa tuh? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Allah mengembalikanmu wahai Muhammad ila ta'ifatin, kepada segolongan, kembali maksudnya kembali dari perang ya. Kan tadi berangkat tuh perang. Setelah perang selesai, perang Tabuk, pulang lagi dong ke Madinah. Nah, ini maksudnya. Syukran Ibu Umi. Setelah Ibu Umi, aduh posisinya berubah. Ibu siapa Saya. tadi ya? Bu Erna ya? Bu Yati. Mangga. Mangga Bu Yati. Minhum, di antara mereka, Ya. pasta danuka, maka mereka meminta izin kepadamu. Ya, mereka minta izin kepadamu. Maaf saya potong. Dalam beberapa riwayat disebut yang minta izin itu sekitar 12 orang. Ya, minta izin untuk tidak perang Tabuk, tidak ikut perang Tabuk. Mangga. Lil huruji untuk keluar. Ya. Fakul, maka katakanlah, lan tidak akan Ya. tahruju kalian keluar, ma'iyya bersama, abadan selama-lamanya, walan dan tidak akan. Ya. Syukran, ahsanti, hebat. Ibu Yeti. Setelah Bu Yeti, Ibu Erna. Mangga. Nomor berapa ya, Ustaz? Sekarang 8. Oh. Sekarang Minggu. 8. Dari mereka, Ya. mana? Oh ya. Fasta zanuka, maka mereka izin kepadamu. Ya. Maka mana tadi? Mereka baris berapa sekarang ya? 8 ya. Minta izin. Oh, maka mereka minta izin kepadamu. Iya. Sekarang baris 9 kayaknya, Bu. Benar oh, nggak? 9 Iya, ya? 9. Ya, 9. Punten. Tadi 8 Bu, itu sudah Bu Yeti. Tuqatilu, Mereka berperang. mereka memerangi, Kalian tak di awalnya, waw alif di akhirnya. kalian memerangi mereka, Nggak ada merekanya, kalian aja. kan ya? Ya. Kalian memerangi ma'iyya bersama aduan musuh. Ya, bersamaku. Punten Ibu ada ya-nya tuh. Oh, iya. Ma'iyya, bersamaku. Jadi bersamaku boleh ma'iyya, boleh ma'i, bersamaku. Ya, kalau bersama saja ma'a itu bersama. Innakum, sesungguhnya kalian Iya. roditum, ridho, Ya, kalian. kalian ridho bil qu'ud dengan qu'ud apa ya? Qu'ud diambil dari fi'il madhi qa'ada yaq'adu. Qa'ada yaq'adu. Apa ya? Duduk. Oh, Qu'ud duduk-duduk. dengan duduk-duduk, Ya, awala di awal, betul. marrotin, Marrah itu kali. oh, di Berarti- awal pertama kali. Bagus. Pertama kali awwala marrah,
pertama kali. Jadi kalau digabung, maaf saya potong Ibu. Innakum raditum bil qu'udi awwala marrah. Kalian sesungguhnya kalian telah ridho dengan duduk. Duduk itu maksudnya tidak perang. Awwala marrah, sejak awal. Dari awal memang nggak mau perang, pengennya duduk. Nah, karena dari awal nggak mau perang, maka cari-cari alasan gitu loh. Ya, enggak. Fakudu, maka duduklah. Ya, maka duduklah kalian. Ini fi'il amr, domirnya antum. Fakudu, maka duduklah kalian. Syukran, Ibu Erna. Setelah Bu Erna, Tukatilu itu kenapa kok kan ada wow di belakang kok nggak mereka? Kalian ya? karena ya tak di awalnya Ibu. Oh iya. Iya, tak di awalnya tuh waw alif di akhir. Mereka aja. Mereka. Kalau iya, ya kok nudu mereka. Ya yukatilu. Yuqatilu. Kalau mereka betul Bu Erna, yuqatilu. Kalau ini tuqatilu. Oh iya. Lupa. Baik, siap. Lanjut Ibu Putri ya. Selanjutnya. Ma'a bersama al-khalifin, orang-orang yang tertinggal. Ya, tertinggal boleh. Tinggal. Wala dan janganlah tusolli, kamu mendoakan. Kamu sholat. Ya. Menyolati. Boleh menyolati, boleh deh. Menyolati. Janganlah kamu menyolati ala atas ahadin, seseorang minhum dari mereka. Ya. Mata, mereka yang mati gitu Ustaz ya. Dia. Abadan, selama-lamanya. Iya. Wala dan janganlah takum, kamu berdiri. Berdiri, ya betul. Hebat. Wala tusalli ala ahadin, janganlah engkau wahai Muhammad menyolati ala ahadin minhum, satu di antara mereka yang telah mati. Mata abadan, selama-lamanya nggak boleh nyolatin orang munafik. Wala takum, dan jangan juga engkau berdiri ala qabrihi, di depan kuburnya. Nah, ini yang dipahami salah oleh dulu. Ini mumpung kita ketemu ayat ini. Dulu oleh sebagian umat Islam di Jakarta nggak mau menyolati orang-orang yang memilih Ahok ya. Pernah dengar nggak? Jadi di Jakarta waktu itu ada orang-orang yang memilih Ahok, kemudian dia meninggal. Oleh masjid setempat nggak disolati. Kenapa? Ini dalilnya. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Janganlah engkau wahai Muhammad menyolatkan salah satu di antara mereka. Merekanya siapa tuh? Orang munafik. Mata, yang telah mati abadan, selama-lamanya. Padahal ayat ini untuk orang munafik i'tiqadi, orang munafik secara keyakinan, bukan munafik amali. Karena ada dua kan orang munafik itu. Munafik amal dan munafik keyakinan. Kalau munafik keyakinan, yang tahu cuma Allah dan Rasul, kita nggak tahu. Ya, maksud munafik keyakinan itu gini Bu, dia sebenarnya nggak yakin sama sekali, nggak beriman sama sekali. Cuma karena dia tinggal di lingkungan Muslim, maka dia pura-pura Muslim, padahal nggak sama sekali beriman. Itu yang i'tiqadi. Tapi ada juga orang yang dia beriman, tapi amalnya seperti orang munafik. Nah, yang begini nggak boleh tidak disolati, tetap harus disolati. Ya, jadi kurang tepat apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita waktu itu, gitu ya. Walaupun dia tidak memilih atau memilih pemimpin kafir, dia tetap orang Muslim yang harus diberikan haknya, diurus jenazahnya dan disolatkan. Kecuali kalau ada teks Rasul atau Nabi atau Allah Subhanahu wa taala menyebut si fulan, misalnya begitu. Si fulan itu munafik hati gitu ya. Baru tuh nggak boleh. Nah, ini untuk yang munafik akidah atau munafik hati, bukan munafik amal ya. Oke. Syukran Ibu tadi terakhir Ibu Putri. Sekarang 11. Habis Ibu Putri, Ibu Nur bukan ya? Iya, Ustaz. Enggak. Oh, ahlan wa sahlan, ada Bu Ambar. Setelah Bu Nur,
Bu Ambar ya? Habis Bu Nur ya, betul. Nanti sebelum kembali ke Bu Umi kita berikan kesempatan Bu Ambar. Sekarang Bu Nur dulu, silahkan. Ala atas kobrihi kuburnya. Ya. Innahum sesungguhnya Maaf mereka. saya potong Ibu. Wala Ya. taqum ala qabrihi, dan janganlah engkau berdiri di atas kuburnya. Berdiri itu maksudnya berdiri dalam kurung untuk mendoakan. Nggak boleh tuh. Kenapa ya? Percuma orang dia munafik, munafik hati ya. Munafik itu kan sama dengan kafir tuh. Yang munafik akidah, munafik hati. Ya percuma, ngapain didoain. Misalnya ada orang mati dalam keadaan kemunafikan hati atau mati dalam keadaan kafir, ya kita doain nggak nyambung gitu, nggak sampai ya. Seperti Nabi Muhammad yang mendoakan keluarganya, termasuk dalam satu riwayat ibu dan siapa pamannya begitu, ya itu nggak masuk, nggak sampai gitu maksudnya. Ya, baik, lanjut Ibu Nur. Innahum sesungguhnya mereka kafaru. Mereka kafir. Ya. Billahi kepada Allah, wa rasulihi dan rasulnya, Ya. wa matu dan mereka mati. Bagus, maaf saya potong. Wahum, Matu barusan yang dibaca oleh Bu Nur itu domirnya hum. Kelihatan ya? Matu. Kalau yang atas tuh yang dibaca oleh Ibu Putri, mata. Domirnya huwa. Dia, betul. Ada mata, ada matu. Kalau ini Bu di sebelah kiri ini, mata. Taknya ada alif bengkoknya tuh, mata. Ini apa artinya? Kapan ya? Ya, mata ini artinya kapan. Kalau mata artinya mati. Jadi kalau mata anta mata gitu. Yang mana Ustaz? mata tuh sampai apa tadi Teh? Ini nih di sebelah kiri, lihat di layar. Ya, sampai. Mata di sini kapan? Oh, kapan? Kapan? Maksud saya beda baca, beda arti itu ya. Iya, ya, hampir sama Ustaz ya. Ya. Oke, dilanjut. Mana dia mata nih? Matu. Dan mereka mati. Bagus. Wahum dan mereka fasikun. Orang fasik ya Ustadz ya? Betul, orang-orang fasik. Ahsanti, Ibu Nur. Keren Bu Nur. 12 Ibu Ambar. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wala dan jangan sedekah menarik hati kamu. ya, Luhum harta benda mereka. ya. Duhum dan anak-anak mereka. Aulad, maaf saya potong. Jamak dari apa tuh Bu? Waladun. Cakep. Kalau amwal? Amwal. Bukan Jamak harta. dari? Amwal. Jamak dari? Apa ya? Apa ya? Ini di malun. Apa Ustaz? Malun. Oh, malun. Iya. Oh. Oke. Mangga. Innama sesungguhnya. Sungguh hanyalah. Oh, innama sungguh hanyalah yuridu menghendaki. Bagus. Allah untuk Boleh? yu'azibahum menyiksa mereka. Hebat. An yu'adzibahum untuk menyiksa, untuk mengazab mereka. Syukran Ibu Ambar. Baris selanjutnya 13. Kembali ke Bu Umi. Silahkan Ibu Umi. Suaranya belum aktif Ibu, punten. Bima dengannya. Dengannya ya. Biha ya, dengannya betul ya. Oh, biha ya. Biha dengannya. Pi di dunia di wataz hako apa nih? Fi'il madi ya ini ya.
Ini fi'il mudhari, zahaqa yazhaqu, tazhaqa. Apa tuh? Dan ada yang tahu? Zahaqa yazhaqu, yazhaqu musnah. Musnah. Musnah, betul. Dan musnahlah ya. Boleh? Dan musnahlah anfusahum. Ini diri mereka apa nyawa mereka di sini ya? Ya, boleh diri, boleh nyawa. Ya. Wa tazhaqa anfusuhum, dan musnahlah jiwa mereka, nyawa mereka. Wahum, dan mereka Ya. kafirun. Mereka kafir. Iya. Kafir. Wa iza, dan jika. Ya, apabila ya. Dan apabila. Baik. Tazhaqa anfus, ibu-ibu lihat, tazhaqa anfus yang arti secara bahasa artinya musnah atau boleh juga binasa, bisa juga. Zahaqa yazhaqu itu binasa atau musnah. Dan musnah atau binasa jiwa mereka maksudnya mati atau apa ya, tercabut nyawa mereka, itu maksudnya. Ya, jadi mereka mati wahum kafirun, dalam keadaan kafir. Syukran Ibu Umi. Setelah Bu Umi, Ibu Yeti. Ustaz, Ya. Ustaz, itu wanya wahum kafirun, wanya itu namanya al-atfu juga, Ustaz. Atof juga, tapi bermakna bisa kita artikan ini kebalikan dari sebelumnya. Bukan kebalikan, apa namanya? Padahal. Jadi bisa kita artikan padahal. Wa tazhaqa anfusuhum, dan mereka musnah atau binasa jiwa mereka. Wahum, boleh padahal, boleh dan. Misalnya kalau dan kita artikan dan mereka dalam keadaan kafir, atau padahal mereka kafir. Kan harusnya jangan kafir gitu loh kalau mau selamat. Ya, ini masih waw atof ya. Cuma maknanya bisa kita kebalikan dari narasi sebelumnya. Bisa padahal, bisa dan. Sedang. Ironi gitu ya, ironi. Ya. Ya, sedangkan gitu ya. Sedangkan bisa. Apa ya dalam bahasa Indonesia ya kalau kebalikan dari sebelumnya itu ya? Iya. Apa? Kayak apa sih? Kayak ironis sekali gitu ya. Jadi Betul, maknanya ke situ kebalikannya. ya, Ustaz, ya. Betul. Harusnya jangan kafir dong kalau mati gitu loh. Dia malah kafir gitu. Ironi bagus tuh, ironi. Betul, Ustaz. Ya, Afan. 14, Ibu Yeti. Unzilat, diturunkan. Ya. Suratun, surah. An, bahwa aminu, mereka beriman. Berimanlah. Oh, Aminu. beriman. Kalau mereka beriman, maaf saya potong. Amanu. Aminu, berimanlah. Billahi, kepada Allah. Wa, dan jahidu, berjihadlah. Bagus. Bersama rasulihi, rasulnya. Ya. Istadzanaka, Istadzana, minta izin. Ya, izin betul. kepadamu. Ya, kamunya siapa tuh? Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Syukran, ahsanti. Setelah Bu Yeti, Ibu Erna ya? Oh iya. Mangga. Ulu apa ya? Ulu itu sama dengan uli. Ulu, uli, ulul albab, ulul amr. Pemilik. Pemilik ya. Iya. Ulu. Kalau ulil amri, pemilik ulinya. Amrnya urusan. Jadi pemilik urusan sama dengan pemimpin dong. Pemilik urusan sama dengan pemimpin. Ulil absar, pemilik penglihatan. Maksudnya orang-orang yang berpikir. Ya, menggunakan pandangannya untuk berpikir. Ini juga sama. Ulut qauli, pemilik qaul. Qaul itu sama dengan ghina. Ghina itu kekayaan, iya. Kekayaan. Ya, pemilik kekayaan maksudnya orang-orang kaya. Ulut tauli, orang-orang kaya itu ya. Ya, boleh.
minhum dari mereka. Waqalu dan mereka berkata, zarna kami Kami, betul. Zar itu fil amr, Bu. Zar. Biarkanlah, tinggalkanlah kami. Bagus. Nakun kami adalah Boleh. ma'al qaidin bersama orang-orang yang duduk. Iya. Zarna. Biarkanlah kami, tinggalkanlah kami, nakum ma'al qaidin. Kami bersama orang-orang yang duduk. Maksudnya orang-orang yang duduk yang enggak ikut perang. Syukran. Alhamdulillah. Bu Erna. 15 baris. Ya. Zar itu madinya wazaro bukan Ustaz? Wazaro, betul. Wazaro yadharu. Wazaro ya. yadharu. Wawunya hilang dalam fi'il mudhari'nya ya. Wazaro yadharu. Bukan Jadi ya. yau. Ya-nya tinggal dihilangin udah jadi fi'il Zar. amr ya? Iya. Zar. Oh. Wazaro yadharu. Membiarkan, meninggalkan, mengabaikan juga bisa. Bisa bertanya Pak Ustadz? Boleh. Maafkan karena saya telat. Dimaafkan, Ibu. Dimaafkan. Tadi saya mendengar ya orang munafik. Ustadz bilang orang munafik itu sama dengan orang kafir. Kalau kafir kan jelas gitu kan, istilahnya dia mengingkari keseluruhan. Kalau orang munafik kan ini dikategorikan munafik hati gitu. Bagaimana kita mendeteksi bahwa dia seorang munafik hati? Kalau misalkan tidak munafik zahir ya atau amal tadi. Ya. Terus kedua, tadi bilang ibu sama pamannya. Kalau pamannya barangkali ibunya Rasulullah, maksudnya Ustadz ini tadi? Ya. Ibu Rasulullah ya? Ya. Oh. Saya jelaskan. Iya. Baik. Makasih Bu Ambar. 2 ya. Yang pertama tentang munafik hati dan munafik amal. Orang munafik itu 2, betul. Munafik hati dan munafik amal. Munafik hati itu disamakan dengan orang kafir. Kok disamakan dengan orang kafir? Sebab sama-sama kafir. Bedanya orang kafir itu nyata-nyata dia dengan kekafirannya. Saya tidak beriman dengan Allah dan Muhammad sebagai utusannya. Misalnya ada orang begitu, itu nyata-nyata dia menyatakan diri. Karena itu saya nyembah yang lain misalnya. Nah, itu kafir jelas. Kalau orang munafik hati, dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi dia tidak mau menampakkan ketidakberimanannya itu. Berarti secara substantif dia juga tidak beriman dong. Cuma yang satu nyata-nyata jelas ibadahnya menyembah yang lain, ya yang lain sholat dia nggak sholat, memang saya nggak beriman gitu kata dia. Tapi yang satu nggak beriman tapi nggak mau dianggap orang kafir karena sebab-sebab tertentu. Misalnya sebabnya karena lingkungannya orang Islam semua, jadi dia nggak mau repot, pura-pura saja. Nah, orang yang munafik hati ini hakikat dirinya, hakikat hatinya itu kan sama dengan orang kafir, bahkan hukumannya lebih berat yang disebut oleh Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di kerak api neraka. Itu maksudnya munafik hati. Kenapa ada di bawah neraka, kerak neraka? Sebab dia ada dalam barisan kita, tapi hatinya ada dalam barisan musuh gitu loh. Lebih parah dong daripada orang kafir yang jelas-jelas hati dan dirinya ada di barisan musuh. Kalau ini ada dalam barisan kita. Nah, kemudian munafik amal itu orang-orang Islam yang mungkin amalnya nyerempet atau menyerupai orang-orang munafik, misalnya sering berbohong, tidak amanah, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian tadi Bu Ambar bertanya bagaimana cara kita mengetahui orang munafik hati? Kita nggak bisa mengetahui. Yang tahu hanya Allah dan Rasul. Rasul misalnya sudah menentukan di zaman beliau
Ada seorang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia masuk Islam, tapi pura-pura masuk Islamnya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Generasi selanjutnya ada yang namanya Abdullah bin Saba. Nah, itu generasi selanjutnya. Nah, di zaman kita, karena Rasul sudah tidak ada, ya kita nggak tahu siapa yang munafik hati. Nah, maka karena kita tidak tahu, ya kita nggak boleh menunjuk atau menghakimi orang dengan kemunafikan, terutama kemunafikan hati. Karena kita nggak tahu. Nah, yang mungkin adalah munafik amal. Itu pun nggak perlu juga kita vonis orang, ada orang suka berbohong, wah kamu berbohong munafik. Ya, tidak perlu gitu loh. Karena khawatir ada implikasi buruk yang lain begitu ya. Padahal itu bagian dari munafik. Bolehnya begini, siapa yang sering berbohong, maka dia termasuk orang munafik. Itu masih boleh. Tapi nggak boleh disebut si fulan sering berbohong, maka si fulan orang munafik. Khawatir ada implikasi yang buruk ya terhadap orang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya sebut ibu Nabi Muhammad SAW itu yang didoakan oleh Nabi Muhammad, tapi kemudian tidak diijabah oleh Allah. Yang saya sampaikan ada zahir hadis, ya zahir hadis. Zahir hadis itu kan ada hadis sahih itu bahwa Rasulullah ada seorang sahabat yang berdoa untuk orang tuanya, ya kemudian Rasulullah mendengarnya dan kemudian kata Rasul kurang lebih ya doamu tidak mempengaruhi keselamatan orang tuamu di akhirat. Kemudian Rasul mengatakan inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu, termasuk para ulama kita mengatakan termasuk ibu Nabi Muhammad, finnar, di dalam api neraka. Tapi ini menurut menurut ahli hadis, menurut ulama dari kalangan ahli hadis, bahwa ya redaksi hadisnya begitu. Berarti bapak termasuk ibu Nabi Muhammad itu ada di dalam neraka. Kenapa? Ya karena kan nggak ketemu Nabi Muhammad, mati dalam keadaan syirik jahiliyah menurut ulama ahli hadis. Tetapi ada para ulama dari kalangan ahli fikih termasuk ulama dari kalangan Asy'ariyah yang mengatakan bapak yang dimaksud di dalam hadis itu bukan bapak Nabi Muhammad, tapi yang dimaksud adalah pamannya. Gitu ya. Karena pamannya itu dianggap oleh Nabi Muhammad sebagai bapaknya. Maka pendapat kalangan Asy'ariyah atau sebagian besar ahli fikih kita mengatakan orang tua Nabi Muhammad ada di dalam surga, gitu ya. Tapi pamannya ya sesuai dengan teks hadis barusan tuh. Itu ya. Nah, yang tadi saya sampaikan itu saya yang saya sampaikan sesuai dengan zahir hadis teksnya yang mengatakan bapakmu dan bapakku. Gitu ya. Inna abi wa abak, bapakku dan bapakmu ada di dalam neraka, kata Rasul. Ya, terlepas hasil hasil pemahaman hadisnya berbeda pendapat. Yang satu mengatakan orang tua Rasul di dalam surga karena dianggap ahlul fatrah. Kemudian pendapat yang lain mengatakan Rasul dan ibunya bapak ibu Rasul di neraka sesuai zahir teks hadis ini. Dua-duanya pendapat para ulama yang tidak menyebabkan salah satunya kafir atau menjadi fasik. Ya, wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Afan Ibu. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada kita coba nih membaca teks Arab tanpa harokat. Kita coba ya. Baik. Yang 80, 81, 82, pendek-pendek nih. Kita coba 80 ya. Siapa deh yang mau nyoba? Ada nggak yang mau nyoba baca? Saya besarkan dulu sebentar.
Ya, ada yang mau baca barangkali? Salah biarin ya. Salah biarin, bukan biarin, dibenerin. Tapi nggak berdosa dan nggak dihukum. Siapa yang mau nyoba? Nanti di ini kita sama-sama kita bantu. Boleh, Bu Ambar mau nyoba? Boleh. Yuk, silahkan. Istighfaro. Cakep. Sebentar Ibu Ambar. Yang lain ikut perhatikan ya. Istighfaro. Kenapa istighfaro? Nggak istighfaru, nggak istighfari, nggak istighfar. Mubtada. Mubtada. Kalau mubtada itu harus isim. Oh, harus isim Ini ya, lupa. fi'il. Iya. Oh, Oh, iya. saya kasih clue Ibu punten. Udah bagus tuh. Ini kan mungkin istighfaro, berarti fi'il madhi ya. Tapi mungkin juga fi'il amr. Ya kan? Mungkin juga fi'il amr karena kan nggak ada harokatnya. Nah, kalau kita lihat ayat pertama di dalam pertemuan kita, coba lihat. Itu maknanya fi'il amr apa fi'il madhi? Di buku masing-masing lihat di ayat pertama. Istaghfir. Amr ya Ustaz. Amr. Berarti Oh, istighfir. nah, cakep. Istaghfir. Tapi dua-duanya bisa tuh. Kalau kata ini kata pertamanya saja ya, bisa istighfara, bisa istaghfir. Tergantung konteksnya. Ternyata konteksnya adalah fil amr. Lihat setelahnya tuh. Ayyuhar rasul, wahai rasul, berarti fil amr. Beristighfarlah atau mohonlah istighfar, wahai rasul. Jadi yang betul istaghfir ya. Cakep. Oh, Lanjut. Ayuha. Ayuha. Bagus. Rasulu lali. Ayuha rasul. Kemarin tak ada apa panggilan Harfun nida. Ya. Ada harfun nida, ada munada. Panggilan. Kalau ini Yang panggilan dipanggil. kalau Lu panggilan lali. Rasulu. Rasulu, bagus. Kenapa Rasulu? Munada. Munada. Namanya munada saya tuliskan nih di bawahnya. nada. Munada itu yang dipanggil. Oh, yang dipanggil. Ya, ini aslinya adalah ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Ya, semua yang dipanggil dalam keadaan mufrad ini sama dengan ini rasul, maka dia harus rafa. Ya Ahmadu, ya Muhammadu, ya Ibrahimu dan seterusnya. Lanjut. Bil munafiqina. Cakep. Betul. Aula. Cakep. Aula bagus. Aula. Tastaghfir lahum. Tastaghfir sukun ya? Ya, tastaghfir lahum. Kenapa la tastaghfir? Kenapa sukun? Ikutan aja. Ikut ya. Fi'il amr. Fi'il amr. Lala itu ya. Nahiyah. Oh, ada ya betul. Ada la-nya tuh. La apa namanya tuh? La nahiyah. Saya tuliskan. Nahiyah. Nahiyah itu apa? Larangan. Larangan. Jadi kalau ada lam nahiyah, larangan itu harus jazm. Jazm, sukun. Misalnya janganlah, nahiyah itu kan larangan ya, berarti jangan. Larangan. Janganlah kamu bersedih, la tahzan. Ya kan? Janganlah kamu baca, la taqra. Nggak boleh taqra'u, taqra'i, taqra'a, nggak boleh. Harus jazm, la taqra, la tahzan. Apalagi janganlah kamu marah. Apa tuh? Takdob. Nah, itu dia. La taghdab. Itu sering kita baca la taghdab, ya kan? Itu nahiyah. Ini juga sama. La tastaghfir. Janganlah kamu mohonkan ampunan. Janganlah kamu beristighfar. Lanjut. Ada la-nya tuh ya. Itu la-nya namanya la nahiyah. Silahkan. Lahum. Ya, betul. Falai yaghfir lahu. Bagus. Falai sebentar. Yaghfiru ri apa sukun? Yaghfir, yaghfiru, yaghfira atau yaghfiri. Ada lan, saya kasih clue lagi lan.
Yaufir. Yagfir berarti Yaghfiro. sukun. Yaghfiro. Ayo, yagfiro apa yagfir? Lan itu termasuk amil nasab apa amil jazm? Jazm. Sob. Ayo. Masuk. Lan Kalau jazm itu tuh lam yalid. lam. Ya, Lam itu yalid. dia. Bagus. Kalau jazm lam pakai mim lam. Lam. Kalau ini amil nasab. Nah, amil nasab saya ingatkan an, lan, idzan, kai, li, fahatta. An, lan, idzan, kai, li, fahatta. Ada di juz 6. An, lan, idzan, kai, li, fahatta. Lan ini termasuk amil nasab. Jadi Allahu berarti. bagus. Falan yaghfirallahu. Hebat. Sekarang kenapa hu, Ibu Ambar? La yaghfirallahu. Fa'il. Cakep. Fa'il fiilnya mana? Yaghfir. Yaghfiro. Cakep. Keren. Lanjut. Lahu. Ya. Ini bacanya mahma. Mahma. Mahma itu artinya meskipun. Mahma meskipun, walaupun. Lanjut. Yang lain Pak Ustadz. Oh, yang lain. Siap, syukran Ibu Ambar. Keren Bu Ambar sampai mahma. Sekarang siapa yang mau nyoba melanjutkan perjuangan Bu Ambar? Kalau salah diperbaiki bareng-bareng. Kalau lupa diingatkan bareng-bareng. Ayo, mulai senyum-senyum. Siapa? Siapa nih? Ayo Putri nyoba Ustadz. Ah, boleh Bu Putri. Mangga. Ahmah apa ya? Kasuro Apa bukan ya? Ustadz? Kasuro. Betul. Kasuro. Saya ingatkan betul Bu Putri, kasuro. Ini fiil madhi. Fiil madhinya kasuro. Fiil mudhari'nya yaksuru. Kasuro yaksuru atau kasuro yaksiru, maaf. Kasuro yaksir, kasuro yaksuru. Kasuro yaksuru ya, banyak artinya. Lanjut, Kasuro kasuro. yaksuru. Mm-mm. Kasuro istighfaruka. Kenapa istighfaru? Enggak ro, enggak ri. Karena fa'il. Fa'il dari fiil, apa tuh fiilnya? Fiilnya kasuro. Cakep. Kasuro kan fiil tuh. Banyak. Apanya yang banyak? Istighfaruka. Iya betul. Istighfarmu banyak. Meskipun banyak istighfarmu, istighfar itu nggak mungkin mengampuni orang yang mati dalam kafir, mati dalam kemunafikan hati. Nggak bisa. Lanjut Bu Putri. Lahum bagi mereka. Iya. Wah. Apa ya? Watu karir. Watu karir. Baik. Sebelum kita lanjut, itu kan ada waktu ya? Ya. Wawunya waw atof dong. Ya. Ibu-ibu lihat semua. Wawunya waw atof. Pasti kata setelahnya ngikut sebelum waw atof. Ngikutnya kemana? Ngikutnya ke sini Ibu. Ke kasuro fil madi. Berarti kira-kira apa tuh? Takarrara yatakarriru. Berarti fil madinya takarrara. Mazid ya nih ya Ustadz ya. Mazid. Watakarrara. Tuh tulisannya watakarrara. Dan takarrara itu artinya apa? Oh, apa itu? Kali-kali. Berkali-kali, betul. Kali-kali. Dalam keadaan madhi nih Ustadz ya. Betul, madi ngikut kasuro. Jadi ini ya apa fiil yang tidak memerlukan objek Ustadz ya? Iya, betul. Lazim. Lazim. Sama kayak kasuro juga tidak memerlukan objek Ustadz ya? Betul. Iya, sama. Kasuro dan takarrara. Makanya nggak ada objeknya tuh ya. Mangga dilanjut dikit lagi. Li'annahum Iya, kafaru bagus. billahi Kenapa billahi?
huruf jar, diawali huruf jar. Bagus. Ada bi huruf jar, jar majrur. Bagus. Majrur. Wa rasulihi. Kenapa li? Atof kepada Allahi. Atof ke Allahi. Allahi. Bagus. Wa rasulihi. Hebat. Lanjut. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Kenapa wallahu? Nggak tahu nih, belum baca lagi lanjutannya. Oh ya udah, baca dulu deh. Wallahu subhanahu wa ta'ala. La yuwaffiqu apa la yuwaffiqu. Bagus. La yuwafiqu. Tidak apa nih, Mm-mm. wafaqo apa ya? Waffaqa yuwaffiqu artinya taufik. Taufik itu memberi taufik. Tidak memberi taufik. Hah? Jadi bahasa Oh, Indonesia. tidak memberi taufik. Iya, iya, iya. Ya. Lil Huda. Lil huda. Betul. lil hudal khorijina Bagus. Kharijina. an ta'atihi. Kenapa ti? Ada ini huruf jar, an. Namanya jar. Jar majrur. Bagus. Nah, sekarang wallahu tuh belum kejawab. Wallahu dan Allah. Kira-kira apa tuh Allahnya? Allahnya mubtada. Mubtada. Kalau ada mubtada pasti ada khobar dong. Khobarnya apa Khobar. tuh? Khobarnya la yuwaffiqu. Iya, bagus. Khobarnya khobar Jumlah ismiyah. jumlah. Iya, jumlah fi'liyah. Betul. Jumlah fi'liyah. Khobarnya la yuwaffiqu, tidak memberikan taufik. Atau boleh juga tidak mengizinkan lah ya, bisa juga tuh ya. Oke, mubtada khobar. Ini subhanahu mabni ya. Subhanahu wa ta'ala sama, tidak bisa berubah. Hebat tuh kan. Kalau nyoba mah bisa aja. Kalaupun lupa, kalaupun salah kan diperbaiki. Yang penting nyoba. Keren, Ustaz, Ibu tanya Putri. Ya, Bu Yeti boleh. Yang istighfaru itu kenapa ru Ustaz? Karena fa'il. Oh itu fa'il. Iya, fa'il. Fi'ilnya mana? Fi'ilnya kasura, Ibu. Kasura itu fi'il madhi, tapi dia nggak butuh objek. Banyak. Banyak apanya? Yang banyak apa? Istighfaru. Banyak istighfar. Istighfar di sini isim ya. Ini bukan fi'il. Bedakan dengan lihat di layar di awal nih istaghfir, ini fi'il nih. Terus ini juga nih fi'il nih, la tastaghfir fi'il. Tapi kalau istighfaru ini isim, makanya bisa jadi fa'il. Ya, banyak istighfar kamu. Dia sebagai fa'il. Itu Ibu Yati. Ya Ustaz. Mangga. Artinya apa, Ustaz? Allah Artinya, tidak menginginkan. oh baik. Yang mana tuh Allah ya? Wallahu Ya. subhanahu wa ta'ala. Yang ini, betul? Ya, ya, ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala la yuwaffiqu, tidak memberi taufik atau tidak mengizinkan lil huda, untuk hidayah, untuk pemberian hidayah. Untuk siapa? Tidak memberi taufik tidak memberi taufik hidayah untuk siapa? Al kharijina an taati, orang-orang yang keluar dari taat kepadanya. Maksudnya orang-orang yang keluar dari taat itu maksudnya orang yang nggak mau taat. Orang yang nggak mau taat, dia memilih untuk tidak taat, dalam hal ini nggak mau ikut perang dengan alasan-alasan tertentu, itu tidak diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering dengar di Indonesia tuh, Bu, kalau lagi acara-acara suka bilang begini tuh ustadznya gitu, atau apa itu namanya panitianya. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayahnya, atau surat-surat tuh ya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Ini taufik dan hidayah bukan nama orang tuh ya, bukan Allah berikan kita Pak Taufik dan Pak Hidayah, enggak. Bu Nur Hidayah. Bu, taufik itu apa? Saya jelaskan taufik sebentar. Taufik itu
Makanya sulit saya terjemahkan nih. Makanya orang juga bilangnya taufik. Taufik itu, Bu, berkesesuaian antara takdir Allah dengan gini aja. Bersesuaian antara kehendak Allah dengan kehendak manusia. Itu taufik. Misalnya Bu Ambar hari ini mau ngaji offline tahsin, mau ngajar tahsin di Masjid Al-Ghazi, mau berangkat tahsin, itu kan kehendaknya Bu Ambar tuh ya, pengen ngajar orang tahsin. Hari itu ternyata cerah, nggak hujan deras. Bu Ambar lancar tuh datang ke mana Al-Ghazi. Berarti Bu Ambar dapat taufik karena kehendak Bu Ambar sesuai dengan kehendak Allah. Tapi di suatu hari, Bu Ambar mau ngajak keluarga bersama suami makan-makan sate laka-laka. Pengen makan sate laka-laka, ternyata malam itu deras sekali yang menyebabkan, aduh kayaknya nggak usah lah, makan mie goreng aja di rumah, enak, hujan-hujan. Itu nggak dapat taufik untuk makan malam itu makan laka-laka, nah sate gitu, karena nggak sesuai kehendak Bu Ambar dengan kehendak Allah. Nah, makanya kita sering bilang tuh ya, mudah-mudahan kita dapat hidayah dan taufik. Taufik itu sesuai yang kita inginkan, sesuai dengan keinginan Allah. Oke, masih kuat? Pak Ustadz tanya sedikit ya. Kalau Boleh. ba'du, amma ba'du. Ya, amma itu artinya adapun, ba'du itu sama dengan ba'da. Setelahnya. Ba'du itu maksudnya ba'dihi. Saya suka dengar gini sih. Amma ba'du gitu kan. Kalau Itu orang lagi mau buka acara tuh suka ada amma ba'du. Ya, baik. Amma ba'du itu, ibu-ibu semua, itu sunnah Rasul. Jadi sunnah Rasul itu, kalau Rasul setiap kali berbicara di hadapan para sahabat, itu selalu satu, mengucapkan hamdalah, yang kedua, mengucapkan sholawat. Kemudian sebelum masuk ke yang ingin disampaikan, ada amma ba'dunya. Saya kasih contoh, saya selalu kalau buka kan, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu, terus amma ba'd, gitu kan. Nah, amma ba'du itu artinya adapun setelahnya baru masuk apa yang ingin disampaikan. Amma ba'du itu artinya adapun setelahnya gitu. Sering dibacakan oleh para guru, sering disampaikan oleh para dai, oleh para penceramah karena sunnah Rasul. Rasul selalu begitu. Alhamdulillahirabbil alamin, atau sering diterjemahkan lagi kan, alhamdulillah kita bersyukur hari ini begini begitu sholawat dan salam. Berarti dan setelahnya Pak Ustadz ya? Betul, amma ba'du, adapun, amma itu adapun, ba'du itu setelahnya, amma ba'd gitu, atau amma ba'du. Baru ibu masuk. Hari ini saya mau ngajar tahsin, kata Bu Ambar. Tema kita adalah Matobi'i misalnya. Amma ba'du. Itu sunnah ibu lakukan dalam ceramah, dalam ngajar, dapat pahala. Iya, Ustaz. Keren. Afwan. Satu lagi boleh ya? Ini saya hapus. Pak Ustadz, kalau Ya. misalnya masih ada sisa, barangkali kalau masih ada sisa, saya ingin Pak Ustadz satu ayat yang kayak kemarin. Gimana? Satu aja? Ya, kalau masih ada sisa, ingin Pak Ustadz mengupas satu ayat seperti kemarin. Oh, tafsir. Bukan yang ini nih, yang kayak kemarin tuh. Ini yang mana sih? I'rabnya Ustadz, i'rab. Oh, i'rabnya boleh. Atau kita ke situ sekarang ya? Di sini, di baris pertama ya? Boleh. Sebentar, ini baris pertama relatif mudah, banyak istighfar-istighfarnya. Di baris kedua aja deh. Ini istighfar terulang 3 kali. Baris kedua lihat. Sebentar, kita kasih pena dulu. Baris kedua lihat. Falan. Fa, ini namanya apa? Harfu. Ada yang tahu fa di sini? Fatfu. Harf apa? Iya, jawab bukan.
Oh, sebentar saya lihat sebelumnya dulu. Sebelumnya ke aduh, sorry. Sebelumnya istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan falan. Oke. Yang kita bahas baris kedua fa. Nah, fa ini termasuk harf atof. Termasuk harf atof. Ini asal huruf fa-nya ya. Huruf penyambung. Nah, di harfu atof fa ini sering juga digunakan untuk jawab syartiyah. Ya, jawab syartiyah. Jawab syartiyah itu apa? Jawab untuk isim syarat sebelumnya. Kita lihat, berarti kita biar nyambung dari in Ibu. Lihat di layar dari in. In tastaghfir lahum sab'ina marrah. Jika engkau memohon ampunan lahum bagi mereka sab'ina marrah 70 kali, falan maka tidak akan pernah Allah mengampuni mereka. Ibu lihat, in di sini namanya in syartiyah. Kelihatan? In syartiyah. In syartiyah itu bahasa Indonesianya entah apa, tapi yang kita pahami gini, sebab musabab. Saya kasih contoh. Jika saya makan, jika saya makan malam ini, maka saya kenyang. Misalnya gitu. Jika saya belajar, maka saya pintar, insya Allah. Jika saya, apalagi? Itu ya. Jadi jikanya itu termasuk ini huruf syartiyah. Nih in-nya ini huruf syartiyah. Jika. Sudah? In syartiyah. Nah, jika tastaghfir engkau mohon ampun untuk mereka 70 kali, jika engkau mohon ampun untuk mereka 70 kali, harus ada jawabnya dong. Maka. Sama seperti jika saya makan, harus ada jawabannya dong. Jawabannya apa? Jawabannya saya kenyang. Nah, jawabannya di sini nih. Falan yaghfirallahu lahum. Maka Allah tidak akan pernah mengampuni mereka. Jadi ini semuanya disebut jawab syartiyah yang didahului oleh fa. Fa atof itu. Sama kayak bahasa Indonesia. Jika saya makan, maka saya kenyang. Jika saya belajar, maka. Nah, maka dan seterusnya itu namanya jawab syartiyah. Sudah? Oke. Sekarang lan. Lan itu, lan ini termasuk harf. Harf apa tuh? Lan itu termasuk, ada yang ingat kalau ketemu fi'il, yaghfira. Haraf termasuk haraf atau amil yaghfira. Yaghfira, nasob. Yaghfira tuh lihat. Lan yaghfira. Lan termasuk amil nasob. Saya tuliskan di bawahnya itu amil nasob. Lihat, lan yaghfira. Yaghfiranya fi'il mudhari dalam keadaan mansub, tanda nasobnya fathah. Kenapa fathah? Karena sebelumnya ada lan yang termasuk amil nasab. Sudah? Allahu adalah fa'il marfu'. Fa'il marfu'. Tanda rofa'nya adalah dhammah. Fa'il marfu' tanda rofa'nya adalah dhammah. Yang didahului oleh fi'il sebelumnya. Tuh, fi'il sebelumnya adalah yaghfira. Sudah? Lahum. La-nya adalah jar, huruf jar. Humnya majrur. Ya, majrur mabni. Kenapa mabni? Karena dia isim dhamir. Bagus. Dzalika isim isyarah mabni alal fathi. Isim isyarah dalam keadaan mabni. Nah, mabninya selalu dalam keadaan fathah. Isim isyarah mabni alal fathi. Ya, fathah tuh.
Jadi nggak bisa dzaliku, dzaliki, dzalik gitu nggak bisa. Dzalika ya mabni. Bi annahum, bi-nya adalah huruf jar, annanya huruf taukid penegasan, ya. Humnya isim dhamir mabni. Tiga-tiganya ini mabni. Harful jarnya mabni, annanya huruf taukidnya mabni, humnya juga isim dhamir mabni. Kafaru fiil madhi mabni. Domirnya hum, kafaru. Tanda dia domir hum, wawu alif di akhirnya. Sudah. Billahi, bi huruf jar. Allahi isim majrur. Tanda jarnya adalah kasrah jelas di akhirnya. Wa alamatu jarrihi kasrah zahirah fi akhirih. Wa rasulihi, wa apa tuh wa? Huruf ataf. Rasulihi namanya ma'tuf. Ma'tuf itu isim yang jatuh setelah wawu ataf. Namanya ma'tuf. Ma'tuf dalam keadaan majrur. Lihat wa rasulihi majrur. Kenapa majrur? Karena dia ma'tuf atau mengikuti mengikuti isim sebelumnya. Allahi yang dalam keadaan jar. Makanya dia wa rasulihi majrur. Tanda jarnya adalah kasrah. Kenapa majrur? Karena sebelumnya ada huruf ataf. Hi, apa tuh hi? Isim dhamir mabni. Dan dia sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Karena ada rasulihi sebelumnya yang juga mudhaf. Wallahu a'lam. Itu baris kedua. Syukron, Ustaz. Afwan, Ibu Ambar. Oke, masih ada waktu 3 menit. Tafsirnya Ustadz sedikit. Oke deh, tafsir sebentar saya hapus dulu. Baik, tafsirnya ayat keberapa tuh ya? Ayat keberapa? Mau ayat keberapa? Ini deh ayat Ayat 82 coba Ustadz, 82. 82. Mana tuh 82? Falyadhaku itu. Iya. Baik. Ini kira-kira perintah seperti ini buat orang muslim beriman juga nggak nih Ustaz? Oh baik. Falyadhaku qalila, maka hendaklah mereka tertawa yang sedikit, maka berhendaklah mereka tertawa sedikit. Walyabku katsira, dan hendaklah mereka menangis katsiron yang banyak. Jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan atas apa yang telah mereka usahakan. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang disebut sebelumnya. Orang-orang yang disebut sebelumnya itu siapa? Orang munafik. Kenapa orang munafik? Orang munafik itu farihal mukhallafun. Orang munafik itu yang pertama, lihat ayat sebelumnya baris ketiga, berarti ayat ke-81-nya. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah. Itu yang pertama. Satu, mereka senang nggak ikut perang. Itu orang munafik itu tanda satu, mereka senang nggak ikut perang. Hore, yang lain perang saya nggak ikut perang. Senang tuh. Yang kedua, wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Yang kedua sifatnya adalah mereka benci, nggak suka untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Nggak suka mereka berperang. Karena nggak suka berperang dan ternyata mereka nggak ikut perang, mereka senang. Yang ketiga, waqalu la tanfiru fil har. Yang ketiga, mereka berkata, janganlah kalian berperang keluar di jalan Allah fil har, di panas-panas begini. Ngapain perang? Orang panas, musim panas perang. Nah, poinnya adalah mereka mengompor-ngomporin orang lain supaya nggak perang. Ngapain perang, panas nih, yang bener aja gitu, kurang lebih itu. Ngapain tutup aurat,
hijabi dulu hatimu, itu panas ngapain, yang indah tuh harusnya ditampakkan, diperlihatkan, malah ditutup-tutupi dan seterusnya. Itu kata-kata orang munafik tuh begitu. Jadi 1, 2, 3. Nah, orang-orang munafik dengan 3 sifat itu harusnya falyadhaku qalila. Mereka hendaklah tertawa sedikit. Sebaliknya waliyabku katsira, dan hendaklah mereka menangis yang banyak. Kenapa? Jazaan, karena mereka harusnya tahu tuh balasannya. Balasannya apa? Di baris kelima lihat. Qul naru jahannam asyaddu harra. Neraka jahanam buat mereka itu nanti lebih panas daripada hari Tabuk yang menurut mereka panas. Itu maksudnya. Jadi karena balasannya sudah dikasih tahu sama Allah, harusnya mereka tertawa sedikit dan banyak menangis. Harusnya begitu. Itu 1. Yang kedua, tadi Bu Putri bilang, mungkin nggak dipraktekkan untuk orang beriman? Mungkin dan bagus. Cuma konteks ayat ini sedang berbicara untuk orang munafik yang sudah dikasih tahu, ayat kan sudah turun tuh. Naru jahannamu asyaddu harra. Hei, neraka jahanam buat kamu nanti itu lebih panas daripada panasnya perang Tabuk. Udah dikasih tahu tuh. Nah, karena sudah dikasih tahu sebagai balasannya, maka harusnya tertawa sedikit, menangis yang banyak harusnya. Nah, tapi poin kedua, orang yang beriman boleh juga tuh mengambil prinsip ini. Bukan karena kita tahu balasan, bukan karena kita bakal masuk neraka, bukan. Tapi kehati-hatian. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, semakin dia bertakwa, maka semakin tunduk, semakin tawadhu dia. Tawadhu itu gini, Bu. Kita sholat dan kita nggak tahu sholat itu diterima apa enggak, ya kan? Kita mengajar tiap hari, ini kan ibu-ibu ini semua pengajar Quran semua nih. Saya juga pengajar. Kita nggak tahu dalam ngajar itu barangkali terselip ada sombong, terselip pengen dibilang hebat. Terselip, kita nggak tahu tuh. Jadi semakin kita mengajar, semakin kita bertakwa, semakin kita, ya Allah, saya nggak tahu nih diterima apa enggak, saya nggak tahu nih ini amal soleh apa amal salah. Nah, karena itu falyadhaku qalila, bagusnya sih ketawanya sedikit, waliyabku katsira, bagusnya banyak nangis. Kenapa? Muhasabah diri, banyak nangis gitu. Boleh ya, jadi boleh untuk jadi prinsip kita. Tapi sekali lagi prinsip itu karena rendah hati, bukan rendah diri, tapi rendah hati. Ya, karena itu satu lagi terakhir, kaidah bagus yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah, kaidahnya mengatakan maksiatun awrathat dzillan wan kisaran khairun min ta'atin awrathat istikbaran. Maksiat yang melahirkan penyesalan lebih baik daripada taat yang melahirkan kesombongan. Nah, jadi semakin kita soleh, jauhkan diri dari kesombongan. Tapi semakin kita soleh, harus semakin banyak muhasabah diri, banyak tawadhu, tidak menganggap diri lebih hebat dari yang lain, paling soleh. Kayaknya masuk surga saya doang di kampung ini misalnya. Itu nggak boleh tuh. Kenapa? Ya karena saya yang paling pinter nih kayaknya nih, misalnya gitu. Nah, hati-hati tuh. Itu ibu-ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup? Kalau merasa sebaliknya gimana, Ustaz? Apa tuh sebaliknya apa? Tawa melulu. Kayaknya di sini saya paling nggak bisa nih kayaknya. Oh, paling nggak bisa. Begini, kita harus punya roja, kita harus punya khauf. Kita harus berharap, pada saat yang sama kita harus khawatir. Berharap, khawatir. Kalau khawatirnya lebih banyak, maka kita terjebak pada pesimisme, dan itu nggak boleh. Kayaknya saya banyak dosa nih. Saya tuh yang begitu, Pak Ustadz. Ya, nggak boleh pesimis, Bu. Misalnya gini, saya kayaknya banyak dosa nih. Sudahlah, besok nggak usah sholat deh. Pasti masuk neraka nih kayaknya nih. Itu pesimis yang buruk. Atau sebaliknya, rojanya kelebihan. Berharapnya kelebihan yang tadi itu. Di kampung ini yang masuk surga saya doang nih kayaknya. Nah, itu berlebihan roja, yang satu berlebihan khauf. Nggak boleh. Nah, tapi roja dan khauf itu harus ada dalam diri kita. Pada saat yang sama kita berharap surga, pada saat yang sama kita khawatir
amal kita tidak diterima, dan khawatir masuk neraka. Dua-duanya itu sayap yang harus kita kepakkan pada saat kita terbang di kehidupan ini. Dua-duanya harus dikepakkan, nggak boleh salah satunya. Karena kalau salah satunya kita nggak bisa mungkin terbang. Oke? Nggak boleh pesimis, nggak boleh sombong. Tapi poinnya adalah rendah hati. Di situ tuh ketemunya. Jangan sombong, jangan pesimis. Di mana ketemunya? Rendah hati. Oh, gitu. Ya. Oke? Baik. Baik. Terima kasih. Kita akhiri majelis kita sama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ibu-ibu, Bu Erna, Bu Ambar, Bu Umi, Bu Yeti, Bu Nur, Bu Yusi. Masya Allah. Maaf nih, nggak saya sebut-sebut baru nggak nge. Sehat Bu Yusi ya.